Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumandari dengan NIM E1E019311 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Dalam video UTS ini, saya akan membahas tipe-tipe pembelajaran bahasa Indonesia dalam sekolah dasar. Menurut Halliday 1979 dalam Gutemkdikbud 1987 menyatakan ada 3 tipe belajar yang melibatkan bahasa, yaitu belajar bahasa, belajar melalui bahasa, dan tentang bahasa. Nah, bagaimana kemudian pembelajaran bahasa Indonesia yang berfokus pada penguasaan berbahasa yang dibagi menjadi 3 tipe tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, belajar bahasa. Belajar bahasa, seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan bahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. Kemampuan ini melibatkan 2 hal, yaitu 1. Kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan melalui bicara maupun tertulis melalui menulis. Yang kedua, kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan baik yang disampaikan secara lisan melalui kegiatan menyimak maupun tertulis melalui kegiatan membaca. Kedua, kemampuan tersebut melibatkan penguasaan kaidah bahasa serta pragmatik, yang merupakan kesanggupan pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa dalam berbagai situasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan konteks berbahasa itu sendiri. A. Tipe 1 adalah belajar bahasa untuk dapat diterapkan bagi berbagai keperluan dalam bermacam situasi, seperti belajar, berpikir, berekspresi, bersosialisasi, atau bergaul dan berapresiasi. Yang kedua, belajar melalui bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu, seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Yang ke-B, tipe 2 adalah belajar melalui bahasa. Ini berusaha agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi, siswa perlu menguasai kaidah bahasa dengan baik pula. Yang ketiga, belajar tentang bahasa. Belajar bahasa Indonesia untuk siswa SD pada dasarnya bertujuan untuk menguasai dan membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi atau kemampuan menerapkan bahasa Indonesia dengan tepat untuk berbagai tujuan dan dalam konteks yang berbeda. Tipe belajar tentang bahasa dalam konteks ini, penguasaan kaidah bahasa bukanlah tujuan, melainkan hanyalah sebagai alat agar kemampuan bahasanya dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian, ketika tipe belajar tersebut saling terkait, ketiganya terjadi secara bersamaan dalam belajar bahasa. Oleh karena itu, mengapa pembelajaran bahasa dilakukan secara terpadu, baik antara aspek dalam bahasa itu sendiri maupun antar mata pelajaran lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran.
Ya, dalam prinsip pengembangan kurikulum 2013, pelaksanaan pembelajaran pada 2013 ini memiliki karakteristik yang berbeda dari pelaksanaan kurikulum 2006 berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang diharapkan. Terdapat 14 prinsip utama pembelajaran yang perlu guru diterapkan. Di sini kita akan membahas 4 prinsip saja. Yang pertama yaitu dari siswa dipelajari tahu menuju siswa mencari tahu. Pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajaran aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberikan siswa. Karena itu, materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final. Pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta, lalu melalui merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan. Jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan menyampaikan informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam pelaksanaan kurikulum 2013 kegiatan inti dimulai dengan siswa mengamati fenomena atau fakta tertentu terlebih dahulu. Selanjutnya, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Semua mata pelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama, menentukan karya siswa bersama-sama, serta menentukan karya utama pada tiap mata pelajaran bersama-sama. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pembelajaran, di sini sekolah perlu meningkatkan daya guru dan siswa untuk memanfaatkan TIK. Jika guru belum memiliki kapasitas yang mumpuni, siswa dapat belajar dari siapapun. Yang paling penting, mereka harus dapat menguasai TIK sebab mendapatkan pelajaran dengan dukungan TIK atau tidak, siswa tetap akan terhadapi tantangan dalam hidupnya menjadi pengguna TIK. Selanjutnya yang keempat, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. Cita-cita, latar belakang keluarga, cara mendapatkan pendidikan di rumah, cara pandang, cara belajar, cara berpikir, keyakinan siswa berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga, materi konseptual teaching and learning. Contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan fakta dalam kehidupan siswa. CTL lebih menekankan pada rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. Rencana kegiatan tersebut berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang dilakukan bersama siswa sehubung dengan topik yang akan dipelajari. Pembelajaran kontekstual ini lebih mementingkan strategi belajar bukan hasil belajar. Pembelajaran kontekstual mengharapkan siswa untuk memperoleh materi belajar meskipun sedikit tetap mendalam, bukan banyak tetapi dangkal. Pembelajaran kontekstual mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Komponen dalam pembelajaran konseptual adalah konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya.
Menurut Suyato 2003, CTL dapat membuat siswa terlibat dalam kegiatan yang bermakna yang diharapkan dapat membantu mereka mampu menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di keliling dengan konteks situasi kehidupan nyata. Yang pertama, inquiry, menyelidiki, menemukan. Komponen ini menemukan merupakan kegiatan intel CTL. Kegiatan ini diawal dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa tidak dari hasil mengingat seperti fakta, tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya. A. Pengetahuan dan keterampilan yang lebih lama diingat apabila siswa menemukan sendiri. B. Informasi yang diperoleh siswa lebih mantap apabila diikuti dengan bukti-bukti atau data yang ditemukan sendiri oleh siswa. Langkah-langkah kegiatan inquiry. 1. Merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati atau melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan dengan tabel, bagan, dan karya lainnya. Yang keempat, mengomunikasi atau menyajikan hasil pada pihak lain, pembaca, tema, sekelas, guru, audiens yang lain. Modeling. Komponen pendekatan CTL ini menyerang bahwa pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang bisa ditiru oleh siswa. Prinsip-prinsip komponen modeling yang bisa diperhatikan guru ketika melaksanakan pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Pengetahuan dan keterampilan diperoleh dengan mantap apabila ada model atau contoh yang bisa ditiru. B. Model atau contoh yang diperoleh langsung dari yang berkompeten atau dari ahlinya. Yang C. Model atau contoh bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, contoh hasil karya atau model penampilan. Selanjutnya yaitu IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran, indikator pencapaian komponen dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari komponen dasar. Sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di sekolah dasar. Yang pertama, dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skill dan high order thinking skill HOTS. Yang ke B, tujuan operasional. Dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik, terdapat komponen BCD. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai pemahaman Anda beserta contohnya. Yang ke C, perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, melalui pemutaran video belajar, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Yang kedua, siswa dapat membuat puisi karya pribadi. Nah, analisis kedua contoh tujuan pembelajaran di atas, apakah sudah tepat sesuai kaidah penulisan tujuan pembelajaran? Jika belum, komponen apa yang kurang? Bagaimana rumus yang tepat atau menjadi tujuan pembelajaran yang efektif? Sekian dari video UTS saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.